Terus kalau seandainya ada, biasanya kan sekarang untuk mobil klasik banyak diminati oleh kaum muda, ya kan? Jadi terus untuk tipsnya bagi kaum muda atau bagi keluarga yang baru ingin memiliki mobil bekas atau mobil tua, itu tipsnya apa aja mas untuk yang harus Tipsnya satu diperhatikan? yang kita harus perhatikan, memang kita memelihara mobil tua ini menguras isi dompet terutama. Ya. Menguras isi dompet karena harus banyak perbaikan di sana. Kalau kita mempertahankan barang yang ada, itu akan sulit mencarinya. Jadi kita harus pintar memodifikasi dengan mobil apa yang cocok. Jadi itu untuk spare part penggantinya itu tidak harus sama persis. Sama persis dengan mobil yang ada. Ya. Kita harus mencari persamaan di mobil yang tahun 90-an. Oke. Jadi tipsnya itu, jadi kita nggak akan ada kerusakan di jalan atau kendala gitu loh. Nah seperti itu. Jadi kalau kadang-kadang kita berpikir begini, oh beli mobil tua. Kalau kita memelihara mobil tua, jangan berpikir untuk jual dulu. Oke. Kalau situ sudah mempunyai kepuasan dan kenikmatan, di situ kita akan menemukan feel-nya di mobil klasik. Selain itu perawatan apa lagi mas untuk tips-tips untuk apa namanya yang harus dilakukan untuk dari kayak yang tadi saya bilang peminat pemula untuk mobil tua itu. Pemula, tips-tipsnya yang paling utama adalah misalnya dia mau modifikasi, tipsnya itu satu untuk pemula aja, tergantung budget yang mau dia keluarkan. Oke. Dengan budget yang minim. Dengan budget yang minim paling perawatan bodi, Yeah. perawatan kaki-kaki dan perawatan kelistrikan. Itu aja dulu deh. Untuk selebihnya di modifikasi yang lebih tinggi lagi seperti mengupgrade mesin, kaki-kaki, AC dan sound system itu belakangan aja, karena untuk tips pemula kalau langsung keluar budget langsung besar itu pasti kaget. Ya, karena suatu saat pasti bakal nemuin masalah. Pasti akan lebih nilai masalah. Yang penting kelistrikan, bodi dan kaki-kaki. Kalau untuk pemula. Oke. Seperti itu. Gitu. Jadi begitu Tribuners. Mungkin kalau memang ada pertanyaan boleh dicantumkan pertanyaan di kolom komentar. Jadi mungkin gitu. Masih ada lagi mas yang harus diperhatikan? Kalau untuk mobil tua, misalnya kita mau ngebangun mobil tua, itu memang butuh waktu yang panjang. Oke. Butuh waktu yang panjang dan duitnya agak lumayan. Jadi butuh kesabaran mas ya. Nah seperti di belakang ini kita butuh Ya. kesabaran. Ini untuk pengerjaan mobil ini bangun ulang atau gimana ini mas? Kita bangun ulang, ganti rekondisi plat baru. Sebagian kita masih pertahankan, yang masih bagus kita pertahankan. Oke. Nah, waktu yang ditentukan tuh kadang-kadang bisa setahun lebih. Oke. Untuk pengerjaan mobil ini sendiri untuk bangun ulang ini sudah berapa lama mas? Ini sudah jatuhnya udah masuk 4 bulan. Nah, ini turun semua dari kabel sampai bodi. Ini mesin turun semua. Oke, kita lihat detailnya. Yes. Untuk target harus ada targetan? Oke, Tidak jadi bisa ditarget. Kalau untuk membangun mobil tua itu nggak bisa ditarget, karena kadang-kadang kita kondisi terbentur di suatu barang yang harus sulit mencarinya, kita harus inden. Nah seperti itu, sepertinya yang terinden itu seperti aksesorisnya. Nah itu harus dipasin di saat kita ngebangun mobil. Begitu untuk peminat mobil pemula mungkin di bengkel WKI 29 Auto Service yang berlokasi di jalan apa mas? Bunga Sedap Malam Raya bisa dijadikan opsi untuk Mamas siapa? Kurniadi ini sendiri tadi dia punya koneksi di berbagai komunitas dan sudah berpengalaman, boleh dikunjungi, datang ke sini. Gitu. Di Indonesia Perawat Klasik saya berkomunitas. Saya owner di cabang Semarang Corolla Classic, ya inilah mobilnya. Ya. Dulu pernah ngikutin touring. Bagi yang sudah kenal pasti udah paham. Oke. Mungkin itu saja ya Tribuners. Cukup. Kalau memang masih ada yang penasaran atau yang ingin ditanyakan, boleh langsung datang ke sini, atau yang memang punya kendaraan tua yang ingin servis atau yang ingin membangun ulang boleh datang ke sini. Sekian Tribuners, sampai jumpa di live Facebook selanjutnya bersama saya Huri Agusto.
Berita selanjutnya, bonus perawatan mobil Honda Brio di Honda Arista Lampung. Perawatan mobil Honda Brio cukup mudah, tak jauh berbeda dengan jenis mobil lainnya. Namun konsumen yang melakukan pembelian Honda Brio di Honda Arista Lampung akan mendapatkan bonus perawatan gratis dalam jangka waktu tertentu. Hal itu disampaikan oleh Hidayatullah, marketing Honda Arista Motor Lampung. Adapun bonus perawatan yang diberikan antara lain mulai dari ganti oli hingga servis ringan lainnya. Hal itu berlaku hingga kendaraan menempuh jarak hingga 40.000 km atau dalam jangka waktu 4 tahun. Selain itu, berbagai bonus lain yang didapat adalah seperti kaca film, karpet, talang air, toolkit, serta beberapa aksesoris lainnya. Berikut laporan reporter Tribun Lampung di lapangan. Ganti oli, tune up, sama teken 4 roda. Oh, 70 km ya? Iya. Tune up, ganti oli, 5 roda itu tadi ya? Iya. Oke. Terus untuk ininya Mas biasanya apa aja gitu? Kalau untuk kendala-kendala, biasanya kendala ringan itu gimana Mas ininya? Mungkin kalau untuk kendala ringannya biasanya bunyi-bunyi sih, seperti dashboard kendor gitu. Oh, iya. Gimana ya, mungkin karena faktor sudah berjalan waktu gitu. Terus ini Mas Dayat, kalau tadi kan kita ngebahas di live pertama tadi untuk masalah perawatan tuh. Oh iya. Nah, yang apa aja sih kalau memang kita beli mobil baru nih, kayak yang kita bahas tadi Honda Brio atau dia yang lain, itu ada bonus perawatan tuh. Nah, gimana yang itu Mas? Nah, untuk perawatan yang servis gratis selama 4 tahun atau 40 km itu ada di kelas HRV ke bawah ya Mas ya? Iya. HRV, CBR, Honda Jazz sekarang udah digantikan sama City. Iya. Ada Mobilio sama Brio. Di RV itu ada servis gratis selama 4 tahun atau maksimal 40.000 km. Jadi Iya. nanti dapat free olinya itu 5 kali setiap 10.000 km atau setiap 6 bulan. Jadi mana yang tercapai terlebih dahulu. Nah, kebetulan karena mobilnya CRV jadi dia Iya. di luar dari paket hemat Ya, tadi ya. kalau untuk CR-V dia kelasnya udah masuk kelas mobil mewah ya. Dia udah SUV premium, Iya. udah SUV lah ya. Nah, paling di Honda Jazz HRV dia masuk. Ya. Ini ada Untuk lagi Honda Jazz, Jazz. sebelahnya ada HRV, Ya. sebelahnya lagi ada Mobilio. Nah, mungkin Ya. Mobilio itu masih dapat. Yuk kita ke Mobilio Mas. Nah, ini lagi perawatan juga nih. Ini HRV 2015 ini ya. Ya. Udah nggak dapat lagi. Ya. Mungkin ya. Mobilio tipe E 2018. Ya, 2018. Masih perawatan. Jadi banyak sekali keuntungannya. Mungkin gitu. Kita juga ada servis car-nya juga, jadi kalau misalkan mau servis di rumah, jadi bisa Ya. telepon aja, nanti kita datang ke rumah. Ya, ini ada servis Ya, car. servis car kita. Kalau memang dibutuhkan di jalan, kalau ada masalah dengan mobilnya di di jalan, Di jalan tol. di jalan tol atau di pinggir Bisa jalan telepon aja. ada bermasalah bisa ngubungin ini aja. Oke. Ya, mungkin itu aja. Ya. Jadi kalau mau ngambil mobil Honda Brio yang disebutkan tadi dapat paket hemat, bahasa istilahnya cukup isi bensin sama bayar pajak aja lah. Ya. Karena gratis ganti oli, ya paling ada pergantian ban sama kanvas rem karena kan itu di luar paket hemat ya. Ya. Dan pemakaian juga. Jadi selama 4 tahun itu kita free. Kalau yang mobil-mobil yang disebutkan tadi, kecuali CR-V ya, CR-V ke atas dia nggak dapat. Kecuali ada di HRV ke bawah itu dapat paket hemat servis gratis yang 4 tahun tadi itu. Ya. Iya. Oke. Ya. Oke, Tribuners. Berita selanjutnya, syarat dan cara kredit mobil bekas di Anugerah Sejati Motor Antasari. Untuk Anda yang ingin membeli mobil bekas dengan cara kredit, berikut syarat dan cara kredit mobil di Anugerah Sejati Motor Antasari, Bandar Lampung. Membeli mobil kendaraan dengan skrim kredit menjadi solusi bagi Anda yang memiliki budget terbatas
untuk dapat membeli secara tunai, termasuk untuk membeli mobil bekas. Jika Anda ingin membeli kendaraan mobil bekas secara kredit, setidaknya Anda harus menyiapkan dan memperhatikan sejumlah hal, seperti syarat, kondisi kendaraan, serta beberapa hal lainnya. Syarat untuk mengajukan kredit pembelian mobil antara lain KTP, KK, PBB rumah, hingga slip gaji, serta nota usaha. Hal lain yang juga perlu diperhatikan, pastikan Anda mengerti atau mengetahui kondisi mobil yang ingin Anda beli. Jika Anda tidak mengerti mesin, bawalah mekanik yang Anda percaya untuk mengecek kondisi kendaraan yang ingin Anda beli. Selain itu, pastikan surat-surat kendaraan yang ingin dibeli memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah serta kepolisian. Lalu, bagaimana cara melakukan pembelian kredit mobil bekas di Anugerah Sejati Motor yang berada di Jalan Antasari, Bandar Lampung? Berikut ini simulasi kredit mobil second di Anugerah Sejati Motor Antasari. Untuk pembelian mobil bekas, biasanya Anda diwajibkan untuk membayar DP sebesar 20% dari harga mobil yang ingin Anda beli. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan kredit yakni KTP, kartu keluarga, NPWP, PBB rumah, slip gaji, atau nota usaha dan SK kerja. Berita selanjutnya, kenali ciri mobil bekas kecelakaan. Membeli mobil bekas seringkali dijadikan sebagai solusi bagi orang yang ingin memiliki mobil tapi memiliki keterbatasan dana. Namun jika belum paham, seringkali konsumen tertipu dan justru membeli mobil bekas kecelakaan. Tentunya mobil bekas kecelakaan memiliki ciri-ciri yang dapat kita ketahui. Adapun ciri-ciri mobil bekas kecelakaan dari Dika Motor yang berada di Jalan Sultan Agung, Bandar Lampung, membeli mobil bekas memang kerap menjadi pilihan bagi sebagian orang yang memiliki dana minim tapi tidak ingin kredit. Namun sebelum membeli mobil bekas, kita harus terlebih dahulu mengetahui beberapa hal penting. Di antaranya kita harus tahu apakah mobil itu pernah mengalami kecelakaan parah atau tidak. Pasalnya, membeli kendaraan bekas berbeda dengan membeli kendaraan baru yang tentunya masih mulus dan bergaransi. Menurut Jafar, owner showroom Dika Motor, ada beberapa hal yang bisa dilihat untuk mengetahui sebuah mobil pernah mengalami kecelakaan. Biasanya yang pertama diperhatikan itu bagian sasis, apakah ada las-lasan atau tidak. Jafar juga mengatakan mobil yang terlihat mulus itu tidak menjamin kendaraan itu belum pernah kecelakaan. Mobil yang kelihatan mulus itu bisa jadi sudah didempul, jadi harus diperhatikan secara detail titik lasnya. Beberapa bidang atau bagian-bagian yang melintang juga perlu diperhatikan apakah bengkok atau tidak. Pasalnya menurut Jafar, bagian yang sudah bengkok atau bekas las tidak akan bisa pulih seperti semula. Jafar juga menambahkan beberapa komponen indikator airbag di panel instrumen perlu diperhatikan juga. Selain itu, beberapa hal lain yang biasanya cukup rentan yang harus diperhatikan antara lain bekas goresan, las, atau cacat lain pada bagian kap mesin, bagian lekuk bodi masih simetris atau tidak, terdapat bagian mobil yang saat diketuk berbunyi keropos atau renggang, memeriksa keadaan mobil dalam keadaan yang terang agar lebih jelas. Perbedaan jarak pada bagian sumbu roda bisa menjadi indikasi sebuah mobil pernah mengalami benturan. Bahkan Habib menyarankan agar membawa seorang mekanik terpercaya untuk mengecek kondisi mobil yang Anda ingin beli. Baiklah Tribuners, itulah Tribun Lampung Otomotif Roda 4 bersama dengan saya Mutiara.
Selamat malam dan sampai jumpa.